Halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra Jaya Purba, tentunya di channel kesayangan Anda, di channelnya para networker yang ada di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan membuat satu video ya, yang menurut saya ini adalah uh, satu edukasi yang bagus ya, terutama buat teman-teman networker yang ada di seluruh Indonesia, karena ini adalah cuplikan dari event training offline yang saya adakan beberapa tahun yang lalu di Jakarta tentang leadership training. Dan event ini beberapa tahun yang lalu itu dihadiri oleh banyak sekali leader-leader dari berbagai macam perusahaan. Dan saya akan coba memberi reaction atas video singkat ini ya. Dan saya akan mencoba untuk menjelaskan juga beberapa hal yang saya rasa penting dan ini bisa menambah wawasan Anda ataupun menambah referensi Anda dan menambah juga cara berpikir Anda bagaimana sih sebenarnya network marketing itu works ya. Jadi sebelum saya mulai, bagi teman-teman yang suka dengan channel ini dan supaya channel ini terus berkembang, jangan lupa like ya. Kalau bisa 1000 like ya supaya saya tetap semangat gitu loh. Ya, dipencet aja like-nya. Oke, kita akan mulai ya. Sama tadi Bang Ari udah di awal sudah bilang cara berpikir paling penting. Saya ulang. Ya, itu adalah seorang leader. Makanya leadership di network marketing itu bukan jualan. Jualan iya untuk basic. Ya kalau pemula kamu ya jualan lah, jago jualan lah. Jago ngerekrut ya pemula. Tapi at the end, tapi kalau yang paling tinggi itu leader. Ya, jadi banyak orang yang suka nggak mau belajar leadership karena mereka berpikir gini, udah deh, ntar deh kalau gue peringkat tinggi baru gue jadi belajar leader. Telat kamu. Biasanya kalau yang saya dari pengalaman saya, kalau leader itu belajar dia setelah dia dapat duit dan setelah dapat peringkat, biasanya dia nggak ngejar. Nah, bener kan? Nggak ngejar. Dan ketika kita sudah jadi leader, karena di situ kita sibuk udah ngurusin banyak orang, terus nggak punya waktu untuk pengembangan diri. Kerjanya kan kalau udah banyak tim kan ngurusin masalah. Ya, jadi teman-teman jangan misunderstand ya atas apa yang saya sampaikan di situ. Jadi saya bilang di situ adalah inti dari bisnis network marketing itu sebenarnya adalah leadership ya. Jadi jualan itu perlu ya, tapi untuk level yang pemula. Karena seorang leader sudah pasti tentu dia jago dalam hal jualan dan recruiting. Tetapi at the end kalau mau bisnis jaringannya berkembang, dia harus menjadi seorang leader. Suka ataupun enggak, itu dia harus menjadi seorang leader. Karena memang di setiap perusahaan Anda bisa cek ya, orang yang sukses di network marketing itu pasti adalah seorang leader. Jarang sekali yang berhasil itu adalah seorang pedagang ataupun seorang penjual, tapi seorang leader yang bisa memanage ya, mengelola mungkin puluhan ribu, ribuan atau ratusan ribu organisasi dia. Itu yang saya maksud adalah inti dari bisnis network marketing adalah bagaimana kamu menjadi seorang leader. Oke, kita lanjut. Ini berantem sama ini berantem sama ini, ya kan? Ini nggak suka sama plannya. Contoh ini, contoh. Oh iya. Dan materi malam ini cuman do and don't. Tahu ya? Do and don't. Do artinya apa? Yang harus Anda lakukan dan simple aja gitu. Siapa sekarang sini punya tim di atas 10 orang? Angkat tangan. Atau sekarang yang aktif bersama-sama kamu yang benar-benar kamu bina dari kecil di atas 2 orang, siapa? Kalau kamu belum ditinggalkan sama mereka, siap-siap kamu pasti akan ditinggalkan suatu saat. Loh, serius? Oke, ya, saya mau respon ini juga gitu loh. Jadi saya maksud di sini adalah tadi seorang inti dari network marketing adalah Anda harus menjadi seorang leader. Tetapi ada juga memang beberapa pendapat yang bilang nggak usah dulu dong kalau kamu pemula untuk langsung belajar menjadi seorang leader gitu. Tapi itu adalah menurut saya ya, itu menurut saya nih. Itu adalah
persepsi atau asumsi yang keliru gitu loh. Karena gini, justru sejak dari awal, semenjak Anda belum punya tim 1 orang pun ataupun benar-benar newbie gitu lah, disitulah seharusnya Anda sudah mulai juga belajar menjadi seorang leader. Kenapa? Karena menurut saya seorang leader itu minimal dia harus bisa memimpin dirinya dulu ya. Dia harus bisa memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu baru bisa memimpin orang lain. Dan dan seorang leader juga ya dia harus independen. Ya, apapun ceritanya dia harus mandiri. Sesuai dengan konsep bisnis marketing itu kan independent business owner. Ya, jadi yang saya maksud tadi di sini lagi adalah siap-siap kalau Anda pasti akan ditinggal gitu. Jadi maksudnya begini, kita tuh kalau udah menjadi seorang leader selain mandiri, kita juga harus siap bahwa nggak semua orang cocok di bisnis ini gitu loh. Kadang-kadang di dalam perjalanannya pasti ada yang ada masalah gitu loh. Dan itu normal saja gitu. Jangan Anda baperan gitu. Dan people come and go, datang dan pergi itu biasa aja. Tetapi karena Anda sudah punya skill dalam hal recruiting, dalam hal create leader ya. Jadi ada pun yang pergi Anda nggak khawatir, tinggal rekrut ya secara teratur dan Anda didik dia menjadi seorang leader. Itu yang saya maksud gitu loh. Jadi jangan Anda menggantungkan bisnis Anda hanya kepada segelintir orang dan membiarkan oh ya udah dia udah jalan, dia yang sudah jalan dan kita tinggal menunggu aja hasil dari mereka. Nggak gitu cara berpikirnya. Anda harus berpikir bahwa bisnis pasti akan naik turun, naik turun. Kalau lagi naik, ya Anda happy. Tapi kalau lagi turun gimana? Apa yang harus Anda lakukan? Jadi Anda harus bersiap dalam segala situasi. Skenario terburuk sekalipun ketika misalkan terjadi badai atau terjadi ada problem gitu, ada beberapa tim inti Anda yang memutuskan untuk keluar, Anda juga udah siap. Itu yang saya maksud di video ini gitu. Kita lanjut ya. Serius, enggak, aku ngomong realistis, Kamu nanti bilang gini, kok Bang Indra ngajarin begitu? Maksud saya supaya kamu siap. Normal. Dan kamu maksudnya jangan bergantung sama orang lain. Terus gimana Bang kalau kita ditinggal? Makanya kalau kamu sudah jadi leader, kamu udah siapin diri. Ya. Jadi itu maksudnya tadi. attitude-nya kita itu yang menentukan kita leader apa enggak. Pertama, trust. Nih, jangan beri janji yang tidak bisa Anda tepati. Ini kebanyakan ketika Anda berurusan dengan tim ataupun prospek. Udah, ntar aku bantuin. Yang penting kamu join sekarang. Kamu join aja, ntar aku bantuin. Oke, ya. Ini juga menarik ya teman-teman ya. Dalam beberapa tahun belakangan ini kan saya sendiri sering berhubungan lah, berinteraksi dengan banyak leader dari berbagai macam perusahaan. Ada juga di komunitas ELP, beberapa orang murid saya juga ada yang private sama saya dan rajin sekali konsultasi. Nah, permasalahan seorang leader itu di network marketing ya, sebenarnya dimanapun ya sebenarnya ya. Nomor satu itu yang paling penting adalah kredibilitas. Ketika seorang leader itu sudah kehilangan kredibilitas, timnya itu akan mulai tidak percaya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Biasanya juga ini adalah ulah-ulah daripada oknum-oknum leader tersebut gitu loh. Misalkan banyak sekali kejadian di lapangannya secara faktual, dia suka memindah-mindahkan jaringan ya. Terus yang kedua suka cheating, ada postingan nggak di-input gitu. Jadi banyak sekali kelakuan-kelakuan yang oknum-oknum ini membuat timnya itu jadi tidak percaya lagi sama mereka. Nah, ketika seseorang itu sudah kehilangan kehilangan kredibilitas, nah susah sekali dia untuk maju. Kenapa? Ini banyak sekali ketika saya ketemu dengan beberapa pelaku yang masih aktif sampai saat ini gitu ya. Mereka merasakan ada konflik dengan leadernya, diawali semua itu karena kurangnya kepercayaan ya. Sudah nggak trust lagi ya karena sudah ada sesuatu yang dilakukan oleh oknum leader tersebut sehingga mereka udah ilfeel gitu loh. Nah, kalau udah begitu memang sih sudah apa ya? Itu udah kayak cancer kalau kalau dibilang tuh cancer ya. Cancer itu udah stadium 4 gitu. Jadi menurut saya kalau ada kejadian seperti itu, kalau misalkan teman-teman juga yang merasakan situasi yang seperti saya bilang, mungkin satu-satunya solusi yang harus Anda lakukan adalah
coba datangin tim Anda, minta maaf dan jangan lakukan lagi hal tersebut ya. Jadi artinya mungkin Anda berkesalahan dan Anda harus gentleman, harus berani bilang kamu salah dan kamu nggak akan mengulangi lagi. Kalau enggak, yakinlah organisasi Anda kan pelan-pelan akan hancur gitu loh. Oke, kita lanjut. Tapi biasanya kata-kata itu dicerna oleh si prospek ini seakan-akan setelah gua join sama Eka, sama dokter Eka ini. Ya, tadi itu dari perspektif antara leader kepada timnya gitu. Tapi kalau seorang leader perspektifnya itu kepada prospek, ya kepada prospek kepada orang baru gitu. Jangan coba untuk selalu memberi apa namanya overclaim atau janji-janji yang sebenarnya itu tidak masuk akal gitu loh. Jadi kadang-kadang ada yang suka bilang, oke, nanti saya akan bantu kamu jadi sukses gitu. Maksudnya gini loh, bukan nggak mungkin, tapi percayalah di bisnis jaringan itu keberhasilan dan kegagalan itu bukan karena faktor siapa aja yang mentoring, perusahaan, produk, bukan, tergantung kamu. Jadi jangan mengiming-imingin orang agar orang tersebut, ya prospek tersebut, ya, ya mau bergabung gitu loh. Anda harus berpikir Anda sedang mencari partner. Partner dalam arti gini loh, partner dalam berbisnis jangka panjang. Jadi bukan sekedar orang gabung, beli produk, dapat komisi secara short term, bukan begitu. Nah, kalau cara berpikirnya seperti itu berarti Anda belum memahami konsep dari leadership tersebut gitu loh. Coba ya kita lanjut lagi. Oh, aku udah join sama Bang Indra, seakan-akan ada peralihan tanggung jawab. Setelah join, hidup gua tergantung sama lu gitu loh. Seumur hidup. Ini yang terjadi di neo marketing. Jadi setiap, kan lu udah ngajak gua, lu harus bertanggung jawab. Maksudnya dia nggak pernah ngomongin gitu, tapi maksudnya seakan-akan kesuksesan dia tanggung jawab si ngajak. Padahal sebenarnya Nah, ini gini maksud saya. konsepnya. Ya. Konsepnya gini, saya mereferensikan kamu ke sini atau ngajak kamu ke sini, saya dapat komisi. Itu karena bukan ngajak kamu. Saya mereferensikan kamu karena kamu beli produk dari sini, saya dapat presentasi dari produknya. Ya, benar. Ini kan salah memahami orang. Kamu Oke. Ya, yang saya mau sampaikan di situ, ini karena videonya itu kepotong-potong ya, jadi tidak lengkap dia. Yang coba saya mau sampaikan adalah bahwa selama ini ada kesalahan kesalahpahaman bahwa bisnis jaringan itu seakan-akan komisi yang didapat dari hasil merekrut orang. Makanya sering dibilang yang enak tuh yang di atas. Bukan seperti itu. Ya, maksudnya di sini adalah ketika kita mendapatkan komisi, seorang networker mendapatkan komisi, ada dua ya. Pertama dari personal sales, dia berjualan seperti layaknya reseller, dia mendapatkan persentase dari penjualan produk ya, baik itu penjualan kecil ataupun penjualan dalam jumlah besar, dia akan mendapatkan presentasi. Ya, ini namanya personal sales ya. Yang kedua adalah dari penjualan grup. Ya, penjualan grup. Mungkin besarnya tidak sebesar penjualan pribadi, tetapi semakin besar grupnya, walaupun komisinya itu kecil, ya tentunya inilah yang bisa menciptakan leverage gitu. Jadi itu yang saya maksud di sini. Jadi jangan sampai salah persepsi bahwa ketika kita merekrut seseorang, orang tersebut langsung kayak apa ya, menaruh beban ke kita, seakan-akan hidupnya sejak dia mendaftar, kita yang bertanggung jawab. Nggak seperti itu. Jadi kita harus jelaskan dari awal. Teman-teman harus jelaskan dari awal gitu loh. Bahwa kamu mau apa ini? Mau cuma sekedar customer atau kamu mau bisnis? Kalau mau bisnis, ya ini syaratnya. Ini yang harus kamu lakukan. Kamu harus belajar, kamu harus mandiri. Mungkin beberapa bulan ke depan, saya akan pandu kamu sampai mandiri. Saya akan guidance kamu sampai mandiri. Jadi tetap gitu loh. Fungsi Anda hanya sebagai sumber informasi yang membantu si newbie ini ya untuk paling tidak bisa berdiri di atas kakinya sendiri ya, sepatnya jadi mandiri. Artinya kita akan bantu dia, but harus dia yang membangun bisnisnya sendiri gitu loh. Karena seperti saya bilang tadi, independent business owner. Jadi jangan Anda supaya orang bergabung ya Anda menjanjikan, ayo gabung sama saya nanti akan bantu, saya akan dampingi selamanya gitu. Enggak, harus ada time limitnya gitu. Ya, kita lanjut lagi. Orang kamu kira kamu dapat komisi karena rekrut. Bukan.
Karena orang itu beli produk. Jangan curi prospek. Ada tim kita nggak jalan. Satu orang. Terus tiba-tiba dia pernah sponsorin orang, satu aja. Karena menyangkut posisi ya. Dan tiba-tiba karena dia nggak pernah aktif, berapa bulan kemudian, tahu-tahu ada yang jalan satu orang. Karena hubungin kita gitu kan. Mulailah dia dapat bonus. Nah, ini kan orang ini kan, misalkan aku ngajak Hendra nih. Ya kan? Hendra ini tidak aktif. Tidak aktif nih kan. Cuman kuposisikan Hendra itu di, kalau binary itu di power lag. Tahu ya? Nah, banyaklah volumenya satu kaki kan. Nah, tiba-tiba Hendra tuh pernah satu kali, Bang Indra, aku ada temanku mau beli produk, bukan member. Dia belilah produk, datanglah si Uli, ya kan? Uli cuma beli produk. Uli tiba-tiba juga karena dengar dari temannya entah gimana, circumstances-nya dia berubah. Dia tiba-tiba bilang sama saya, Bang Indra, ini kayaknya ada temanku yang mau nih. Boleh dong beli produk aja katanya. Mungkin ngajak Agas. Nah, si Agas memang beli produk. Cuman waktu Agas saya prospek, ada Dewi dan ada Yani. Dan ternyata mereka ini yang mau jalan. Berarti otomatis nggak ada sebulan, 2 bulan, 3 bulan, cepet kenceng. Berarti otomatis dia dapat duit kan, sebenarnya kan? Nah, ada leader yang modelnya, sebelum ini jalan, aku ngomong dulu sama dia. Aku nego. Bagi 2, 50%. Banyak yang begitu, ada. Oke. Mungkin tadi terlalu teknis ya. Coba saya beri secara singkat, saya jelaskan secara singkat ya. Yang saya maksud di situ adalah begini ya teman-teman. Ada beberapa kasus ya yang terjadi ya. Jadi di bisnis jaringan ini, apalagi terutama Anda yang menggunakan sistem hybrid ataupun binary. Ada yang beberapa orang, nggak banyak sih ya, itu yang disebut dengan faktor luck gitu. Jadi dalam perjalanannya mungkin dia niatnya cuma sebagai customer, cuman mungkin diposting, tetapi dalam beberapa waktu gitu ya, dia mungkin ngajak 1, 2, 3 orang atau 4 orang, dan tanpa disadarinya keempat ini dalam beberapa tahun gitu bisa kanan dan kiri ini bisa berkembang secara pesat gitu. Nah, karena dia tidak memantau perkembangan jaringannya, tetapi leadernya ini yang ngajak dia ini itu terus memantau, dan akhirnya mungkin di satu saat dia karena tahu si orang ini tetap mendapatkan duit ya, tapi dia tidak mendapatkan informasi, dia temuin ya. Karena dia temuin dan dia ajak ngobrol nego lah gitu ya. Dari hasil yang didapatkan orang tersebut diminta bagi 2 gitu. Padahal itu kan bukan haknya gitu loh. Tapi karena dia merasa orang tersebut tidak ngapa-ngapain, si leader ini coba memanfaatkan. Itu yang saya maksud gitu loh. Leader seperti itu yang akan dijauhin gitu. Jadi itu bukan hak Anda. Ya kalau ada orang seperti itu ya memang itu adalah keberuntungan dia, ya biarin aja gitu loh. Jangan Anda coba untuk mengambil celah, berusaha untuk mengambil mengambil kesempatan di situ dan untuk menegosiasi gitu loh. Nah, itu saya banyak temuin dari dulu. Saya sendiri banyak temuin, dan di beberapa kesempatan saya sering berdebat bahkan ribut ya dengan orang-orang seperti gitu. Saya paling nggak senang dengan orang yang suka mengambil haknya orang lain gitu. Ya kalau memang orang itu nggak ngapa-ngapain karena ketidaktahuannya dan akhirnya mendapatkan duit karena kebetulan aja jaringannya jalan gitu ya. Ya, so what gitu loh ya. Dan kita juga maksudnya kita harus punya mindset gitu. Ketika ada orang mendapatkan keberhasilannya, kita senang gitu. Siapa tahu dengan dia mendapatkan itu, kita edukasi dia, kita kasih penjelasan, dia makin serius kan. Seharusnya kan seperti itu. Nah, itu tadi ya, kalau seorang leader ya tidak memahami konsep sebenarnya menjadi seorang leader yang benar atau servant leader ya, menjadi seorang pelayan ya seperti itu gitu loh. Makanya Anda harus tahu juga konsep yang namanya transactional mindset sama dengan transformation mindset gitu loh. Jadi kalau hanya pikiran Anda hanya berdasarkan transaksi, komisi dan pencapaian-pencapaian aja, ya oke, mungkin Anda akan dapat, tapi itu hanya short term. Tapi kalau Anda fokusnya pada transformasi, terjadi perubahan, terhadap seseorang ya, kepada diri Anda, kepada tim Anda, itu akan long lasting.
Jadi Anda harus ingat itu. Jadi Anda harus coba untuk ya mungkin butuh waktu, ya butuh waktu. Makanya ini bukan bisnis instan guys, ya. Apalagi Anda menjadi seorang leader butuh proses, tetapi but it's worth it, layak untuk dikerjakan. Oke, kita lanjut lagi. Ini Don. Nah, itu maksudnya Don, Ini jangan Don. lakukan. Ya. Don gitu. Jangan lakukan. Ini kan hak dia. Datang saya bilang gini, dia kan gak kerja. Kan aku yang bantuin dia. Ah, ini bukan leader, ini leader. Terus menarik bukan mendorong. Saya termasuk tipikal orang yang nge-push. Saya nggak suka orang lambat-lambat. Saya nggak suka orang yang kelemar-kelemar gitu loh. Dia ini udah susah, sombong, miskin. Itu yang kadang-kadang saya dorong. Ternyata saya pikir begitu, dari 10 yang saya begitu kan, cuma 1 yang bangkit, 9 keluar. Nah itu dia. Maksudnya nggak semua orang itu bisa di-push gitu loh. Jadi nggak semua orang bisa di-push, nggak semua orang bisa kita paksa. Karena ada namanya teori 80, 15, dan 5 ya. 80%, 15%, dan 5%. 80% orang di network marketing itu sebenarnya tidak terlalu pengen terhadap bisnisnya gitu. Hanya mungkin jadi customer, hanya pengen mencari komunitas, pengen hangout gitu. Hanya 15% yang agak di tengah-tengah, tapi 5% yang benar-benar full time gitu. Jadi nggak semua orang. Jadi Anda harus paham bahwa nggak semua orang juga sama seperti Anda gitu. Tetapi angka ini 80, 15, dan 5 ini terus berubah-berubah gitu. Yang paling penting adalah Anda sebagai leader harus jadi selalu api unggun, ya. Anda selalu get connected sama orang tersebut. Bangun silaturahmi terus. Bisa jadi dari 80% dia akan bertumbuh jadi 15%. Bisa jadi dari 15% bertumbuh jadi 5%. Yang penting kita sebagai leader selalu mengutamakan silaturahmi ya. Jadi tetap membina hubungan gitu. Jangan baperan, jangan baperan, jangan musuhan gitu. Kalau ada orang malas langsung nggak dideketin gitu. Tetap ya. Jadi perlunya skill itu ya. Jadi memang Anda harus tahu bahwa bisnis ini buat jangka panjang. Banyak yang bisa Anda lakukan nanti ya, selain hanya daripada melihat bisnis itu jalan atau enggak, dapat duit atau enggak, dapat reward atau enggak, banyak hal yang Anda bisa dapatkan dari industri network marketing. Jadi nggak selalu kita ngoceh mulu sama tim. Terus pahami level expectation tim Anda. Nah tadi itu, bantu untuk memahami konsep kerjanya. Banyak company MLM atau asuransi, mereka nggak memahami level expectation. Semua disamaratakan orang. Kan ada yang namanya TK, SD, SMP, SMA. Kenapa kalau di network marketing semua sama? Nah, itu maksud saya gini ya, teman-teman ya. Jadi saya di situ tidak mau mendeskripsikan profesi atau perusahaan network marketing seperti saya bilang tadi. Bukan itu tadi sebenarnya, itu karena editornya kemarin kepotong itu, nggak lengkap dia. Jadi sebenarnya maksud saya begini loh. Sebenarnya yang terjadi kan ketika ada seorang leader, ketika mau mengedukasi, dia selalu memberi patokan, ya standarisasinya adalah standarisasi dirinya gitu loh. Artinya dia sudah berproses mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan kepada newbie pun dia selalu mengajarkan hal-hal yang sudah dia tahu setelah 20 tahun gitu loh. Jadi maksud saya begini, nggak punya kurikulum yang jelas gitu. Padahal kan dalam edukasi itu kita harus tahu kan, kalau newbie itu kita kasih materi ini. Kalau nanti dia sudah mulai agak paham sedikit, leader menengah kita kasih materi ini. Kalau leader yang income-nya mungkin sudah 100 juta kita kasih ini. Jadi bukan semua orang gitu. Jadi kita nggak terus nge-push orang newbie, orang leader kita harus tahu gitu loh. Kurikulum mana yang kita ajarkan, kita edukasi terhadap tim kita gitu. Kita harus paham itu. Itu yang saya maksud sebenarnya. Oke. Apa masalahmu? Yang penting action. Kamu bawa teman aja. Perusahaan kita ini udah hebat banget. Ini founder udah hebat. Ini semua udah hebat. Kamu bawa orang saja. Jadi ekspektasinya itu orang kan beda-beda. Nah di sini maksudnya itu saya cuma memperagakan bahwa kebanyakan ya
yang tadinya seorang itu berawal dari seorang leader yang melayani ketika dalam waktu periode tertentu, ketika dia sudah mendapatkan banyak hal, dia berubah menjadi seorang bos. Dan yang dipikirannya cuma sel, sehingga dia push terus timnya. Yang penting bawa orang, mau orang baru dia nggak peduli, orang orang lama pokoknya semua digas sama rata gitu. Nah itu yang jadi masalah, itu yang saya maksud gitu loh. Jadi nggak semua orang sama porsinya dan nggak semua orang pengen juga langsung mimpinya seperti Anda gitu. Misalkan orang dapat 5 juta aja mungkin dia senang sebulan gitu. Ada orang dapat 10 juta aja dia senang gitu. Nggak harus miliaran gitu loh. Nggak ratusan juta, nggak seperti itu. Membayangkan aja pun mungkin orang nggak sanggup gitu. Jadi Anda harus tahu, Anda harus bisa mengetahui, memberikan level ekspektasi yang benar kepada tim Anda dan kepada prospek, ekspektasi yang jelas gitu. Jadi jangan terlalu overclaim, jangan terlalu mengada-ngada gitu. Karena kadang-kadang bisnis jaringan ini kan selama ini yang dianggap orang itu bisnis awang gitu. Justru saatnya sekarang Anda harus tarik ya bahwa bisnis jaringan itu sebenarnya bisnis yang real gitu, yang menginjak tanah gitu, yang jelas gitu. Yang artinya bisnis yang dijual itu produk atau jasa gitu. Produk atau jasa tapi dengan metode strategi marketing dengan membangun jaringan gitu, membangun jalur distribusi, membangun channelnya, membangun channel distribusinya gitu. Nah itu aja yang Anda harus pahami gitu. Jadi jangan sampai misleading, ya. Ada orang yang dapat 3 juta sebenarnya senang. Ada orang yang datang ke pertemuan itu cuman ketawa-ketawa. Jadi dia senang kalau tiap datang, dia cuman gaul. Gak senang prospek, gak senang buat teman. Raja Nah, ini saya produk maksud. tiap bulan. Ini yang 80% Itu kan dulu. dia nggak perlu duit. Dia cuma senang ada temennya. Ya. Ada yang orang memang datang karena memang kepepet. Ada orang yang Nah itu dia. kerjanya senangnya belajar mulu, nggak eksis. Ada yang begitu. Ya, ada memang orang yang senang cuman ya karena senang cuman berkomunitas, tapi ada juga yang nggak enakan ketika dia bergabung ya. Tapi ada juga orang yang kepepet, tapi yang kepepet ini yang paling banyak sebenarnya. Makanya karena kepepet mereka selalu lompat tangga gitu loh, pengen hasil instan. Nah ini yang jadi problem. Mereka pengen cepat mendapatkan hasil karena memang kejar-kejaran dengan eh, biaya operasional sehari-hari, baik itu biaya cicilan, biaya ini dan segala macam. Nah ini masalahnya. Jadi mereka tidak menyempatkan diri, tidak punya waktu untuk mengupgrade diri. Gimana mengupgrade diri? Ya, mau belajar, mau pikiran tenang kalau tiap hari harus disusahi dengan hal-hal yang seperti uang listrik dan uang sekolah dan lain-lain. Dan saya pernah mengalami hal tersebut gitu. Tetapi makanya itu saya bilang, jadi Anda harus tahu ketika mau mengajak tim Anda, carilah orang-orang yang memang biasa berbisnis dan tidak dalam keadaan kesulitan uang gitu. Dalam keadaan memang benar-benar kapan paling tepat sebenarnya menjalankan bisnis jaringan sebenarnya itu ketika Anda punya ekonomi yang stabil gitu ya. Jangan dalam keadaan kepepet-kepepet kali gitu. Nanti bangun jaringannya itu jadi nggak natural dan terlalu buru-buru sehingga nanti akan terlalu banyak kesalahan. Nah itu yang saya mau maksud gitu. Setiap trading datang dia. Closing nggak pernah. Nanya mulu. Gak apa-apa, biarin aja, emang dia sedang begitu. Tapi ada tipikal yang gini tuh, yang belajar terus tapi gak pernah action, ada juga. Dalam memahami ekspektasi setiap orang, beda rasanya. Nah, sekarang kita masuk do and don't. Do make it simple, yes. Don't egois. Egois itu emosi. Yeah. Kita nggak bisa paksakan orang untuk egois apa enggak, karena karakter kita pasti egois. Ya, cuman karakter kita egois, tinggal kadarnya berapa persen. Kadar egois kau kalau 90%, siap-siap kau ditinggal sama timmu. Kalau kadar egois kau bisa kau tekan sampai di bawah 20%, siap-siap kau diikuti oleh timmu. Orang akan mengikuti kamu bukan karena peringkat kamu, bukan karena berapa yang kamu hasilkan. No, itu pertama sekali aja dilihat. Oh ini peringkat gini, oh keren banget ya. Oh nanti dia bilang gini, ini udah penghasilan segini. Oh keren banget. Itu dia impresinya pertama saja. Tapi kalau dilihat kualitasnya, dia nggak akan ikut kamu lagi.
Orang akan mengikuti kamu ketika kamu bisa memberikan contoh kepada mereka. Terus tidak perlu expert, cukup gunakan tools dan Oke, ya. Jadi salah satu lagi yang don itu ya, antara do and don di sini. Tantangannya menjadi seorang leader di marketing sebenarnya itu ego ya. Apalagi ya mungkin Anda yang sudah menjadi leader ya, menonton video ini Anda paham apa yang saya maksud. Kadang-kadang ego kita ini yang kadang-kadang mengalahkan kita gitu ya. Karena yang tadinya Anda tidak pernah merasa dibutuhkan, tidak dihargai dalam kehidupan Anda, tiba-tiba dalam satu hal di network marketing Anda punya banyak tim dan dilulukan punya income besar. Nah, tiba-tiba ego yang muncul. Itu yang saya bilang don't ya. Anda harus mulai sekarang itu sudah tahu. Ketika Anda sudah mulai merasa aku gitu. Itu tanda-tanda. Lebih bagus tetap humble, down to earth. Tetap mau belajar, selalu terus belajar, terus upgrade diri. Jangan ada kata aku tahu, aku udah jago gitu. Selagi Anda masih masih hidup ya, sebenarnya selain hidup, kita harus tetap belajar. Tetap personal development, baca buku, ikut seminar, ikut training, terus mengembangkan diri, terus menjadi orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ya, karena justru kebalik kalau kita di budaya di Indonesia memang yang saya lihat memang uh, semakin tinggi income, semakin tinggi ranking, kadang-kadang memang orang tersebut ya jumawa ya, agak sulit diajak ngobrol, agak sulit diajak diskusi, tidak mau membagikan apa yang dia dapat gitu, sangat egois gitu. Nah, saran saya adalah kalau mau menjadi seorang leader yang punya influence bukan hanya di perusahaan Anda tapi juga di industri, mulailah ya tahu ya membedakan mana ego, mana eh, mana ego yang harus kita tekan secara terus-menerus gitu, ya. Jadi saya ngomong gini kenapa ya teman-teman, karena it happened to me gitu ya. Jadi saya tahu persis bagaimana ketika menjadi leader yang punya ego besar, merasa boleh dalam tanda kutip ya mungkin merasa sok hebat lah saya gitu ya. Dan akhirnya eee, tanpa sadar sikap kita ya, cara jalan kita dan semua yang kita lakukan itu jadi berantakan dan akhirnya orang dari luar juga merasakan gitu. Itu yang nanti teman-teman atau tim Anda akan merasa nggak nyaman dan itu adalah cikal bakal nanti tim Anda bisa berantakan. Jadi kembali lagi tetap humble, stay humble. Stay humble, tetap mau belajar, tetap tetap apa namanya? Tetap mau membagikan apa yang Anda dapat, ilmu Anda apapun yang Anda dapatkan di industri ini. Oke, ya. Aku rasa itu aja ya teman-teman ya. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa sekali lagi like, komen dan subscribe dan juga bagikan kepada tim Anda. Oke, saya Indra Jaya Purba, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.